Pernah nggak sih Anda merasa terjebak di dasar jurang keputusaan? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan memulai sebuah perjalanan yang transformatif. Kita akan cari cara untuk bangkit dari sana dan mencapai puncak semangat, dipandu oleh kebijaksanaan spiritual yang luar biasa mendalam. Yuk kita mulai. Dengar ya, tuni bukan sekedar perasaan sedih biasa. Menurut sumber kita, keputusasaan itu disebut kondisi mental yang mengerikan. Bahkan dianggap sebuah dosa. Loh, kok bisa? Soalnya rasa putus asa itu nggak cuma menguras kekuatan kita saat ini, tapi juga menghisap semua potensi terbesar yang kita miliki. Ini semacam peringatan keras buat kita semua. Coba deh kita lihat perbedaannya. Di satu sisi ada kegelapan, rasa masa bodoh, dan kelambanan dari keputusasaan. Di sisi lain, ada cahaya dan kehidupan dari semangat, yang bahkan disebut sebagai obat mujarab kehidupan itu sendiri. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita menyeberang dari sisi gelap ini ke sisi yang terang? Mari kita cari tahu sama-sama. Oke, setiap pertempuran itu kan dimulai dengan mengenali siapa musuhnya. Jadi, ayo kita mulai dengan membongkar apa sih sebenarnya keputusasaan itu dan gimana cara kerjanya melawan kita. Jadi keputusasaan itu bukan penjara yang cuma mengurung diri kita sendiri loh. Ini lebih mirip kejahatan terhadap diri kita yang efeknya itu menyebar kemana-mana, menghalangi kemakmuran kita dan juga orang-orang yang kita sayangi. Ini beban yang akhirnya kita pikul bersama. Nah, kalau putus asa itu musuh, kekuatannya datang dari mana ya? Yuk kita gali lebih dalam buat menemukan akarnya, baik yang kelihatan di permukaan maupun yang tersembunyi jauh di dalam. Akar pertama ini sering banget kita abaikan. Tubuh kita sendiri. Hubungan antara pikiran dan tubuh itu nyata banget loh, bukan cuma teori. Waktu tubuh kita lelah atau sakit, pikiran kita seringkali jadi yang pertama merasakan dampaknya, biasanya dalam bentuk rasa putus asa dan apatis. Coba perhatikan pemicu-pemicu fisik ini, mulai dari masalah pencernaan, kecapean karena kerja terlalu keras, sampai kurang tidur yang menumpuk. Ini kan hal-hal yang sering kita anggap sepele ya. Tapi kabar baiknya adalah sumber ini bilang kalau akar-akar fisik ini justru yang paling gampang dicabut, cukup dengan mengubah gaya hidup kita secara sadar. Oke, dari tubuh sekarang kita pindah ke pikiran. Ini akar yang lebih dalam dan jujur aja seringkali lebih susah dikenali. Ini adalah ilusi mental, pola pikir keliru yang tanpa sadar kita ciptakan sendiri. Ini bukan soal realitas, tapi tentang cara kita memandang realitas itu. Perhatikan deh polanya di sini. Semua pemicu ini asalnya sama. Penolakan kita untuk menerima kenyataan apa adanya. Kita berharap orang lain sempurna. Berharap dunia nurut sama kita, berharap masa lalu bisa diubah, dan berharap masa depan bisa kita kendalikan sepenuhnya. Nah, ini resep yang pasti banget untuk menciptakan kekecewaan. Nah, sekarang kita sampai di jantung dari semua solusi ini. Sebuah pergeseran yang fundamental dalam cara kita melihat dunia dan diri kita sendiri. Ini bukan sekedar tips ya, ini soal transformasi total dari yang tadinya egois menjadi altruis. Ini dia kebenaran yang mendasar. Hidup yang berpusat pada diri sendiri, yang selalu bertanya, apa untungnya buat saya? Pada akhirnya adalah jalan menuju kekosongan. Tapi, begitu kita geser fokus kita keluar, untuk melayani, untuk berkontribusi, Sumerni menyatakan bahwa kita justru membuka pintu bagi harapan dan semangat untuk mengalir masuk secara alami. Nah ini dia kan pertanyaan utamanya. Paham masalahnya itu satu hal, tapi gimana caranya kita secara aktif bergerak menuju solusi? Dan ini dia jawabannya. Di Bajang ini kita nggak ngomongin teori lagi, tapi kita akan bahas langkah-langkah praktis untuk menyalakan kembali api semangat yang mungkin sudah mulai redup di dalam diri kita. Yuk, kita bedah 3 langkah praktis ini satu persatu. Pertama, rangkul keberagaman. Lawan rasa bosan dengan seni, musik, atau coba jalan-jalan ke tempat baru. Kedua, lihat hidup ini sebagai permainan. Mainkan peran Anda dengan sebaik mungkin, belajar dari kesalahan, tapi jangan dibawa terlalu serius. Ketiga, terima dualitas. Sadari bahwa hidup itu ada gelap dan terang, seperti siang dan malam, dan pilihlah untuk fokus pada sisi positifnya. Pepatah ini keren banget ya, mengingatkan kita kalau kita nggak sendirian dalam perjalanan ini. Kita nggak perlu meraba-raba jalan dalam kegelapan. Literatur spiritual seperti ini ibarat peta yang ditinggalkan oleh mereka yang sudah pernah melalui jalan yang sama, menawarkan kita jalan yang lebih terang. Setelah kita paham dan mulai bertindak, sekarang waktunya untuk menanam. Bagian terakhir ini adalah tentang bagaimana kita menumbuhkan harapan secara sadar, mengubah tanah yang tadinya gersang menjadi sebuah taman yang subur. Ingat ini baik-baik, bahkan di dalam kegelapan yang paling pekat sekalipun, di tanah yang paling tandus, selalu ada benih-benih kemungkinan.
Pesan utamanya adalah harapan itu bukan sesuatu yang kita ciptakan dari nol, tapi sesuatu yang kita temukan. Dia selalu ada di sana, menunggu untuk ditemukan. Tentu saja, menemukan benihnya aja nggak cukup. Sama seperti benih lainnya, benih harapan itu butuh dirawat. Dia butuh disiram dengan air dari usaha kita, tindakan kita, dan keyakinan kita bahwa pertumbuhan itu sangat mungkin terjadi. Dan inilah janji indahnya. Dengan usaha yang konsisten dan keyakinan yang teguh, benih harapan itu nggak cuma akan tumbuh, tapi juga akan mekar, menyebarkan keharumannya dan mengubah seluruh landscape batin kita menjadi taman yang indah. Tentu saja, sangat penting bagi kita untuk mengakui sumber dari kebijaksanaan yang mendalam ini. Semua wawasan yang telah kita jelajahi bersama terinspirasi dari literatur ilahi karya Pandit Sri Ram Sharma Acharyaji. Jadi, kita akhiri dengan satu pertanyaan untuk Anda. Berdasarkan semua yang sudah kita bahas, tindakan kecil apa, pemikiran apa, atau pergeseran cara pandang apa yang bisa Anda lakukan hari ini untuk mulai menumbuhkan harapan dalam hidup Anda sendiri?